Halo guys, ketemu lagi di serial Turki yang baru berjudul Gul Cemal. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar dapat terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada setiap orang, agar dapat menonton serial ini. Ibu Gul Cemal, Safer adalah seorang wanita yang paling cantik di bursa. Gul Cemal merasa Safer tidak seperti ibu-ibu lainnya. Tidak pernah ada harum makanan di rumah. Tidak ada pelukan hangat setelah Gul Cemal dan Gurendam pulang dari sekolah. Safer tinggal bersama Gul Cemal, Gurendam, dan ayah Gul Cemal, Saim. Tapi Safer sedang menunggu seseorang dari jauh, kekasih yang dicintainya, Mustafa. Suatu hari Mustafa datang menjemput. Saim menarik tangan istrinya, Safer, dan memohon agar istrinya tidak pergi meninggalkan keluarga. Tapi Safer memaksa pergi bersama kekasihnya, Mustafa. Mustafa keluar dari mobil dan memukul Saim hingga terjatuh. Akhirnya Mustafa berhasil membawa Safer pergi jauh. Gul Cemal merasa Safer tidak pernah ragu sedikit pun untuk meninggalkan keluarganya. Gul Cemal berlari dan memohon agar Safer tidak pergi. Tapi Safer tidak melihat Gul Cemal untuk yang terakhir kali dan tidak mengucapkan selamat tinggal. Safer hanya meninggalkan makanan halva untuk yang terakhir kali. Setelah Saim dipukul, Saim merasa malu kepada semua orang. Saim gantung diri di rumah sambil memegang foto Safer bersama Mustafa. Inilah yang menyebabkan Saim gantung diri. Di dalam foto itu, untuk pertama kalinya, Gul Cemal melihat Safer tersenyum sambil menggendong bayi bersama Mustafa. Hari pertama di panti asuhan, Gul Cemal kabur dan mendatangi rumah Safer. Mustafa yang membukakan pintu dan mendekati Gul Cemal sehingga Gul Cemal ketakutan. Gul Cemal mengeluarkan pisau di tangannya dan menusukkan pisau itu ke tubuh Mustafa sehingga Mustafa mati seketika. Safer marah dan menyumpahi Gul Cemal. Tidak ada seorang wanita yang akan benar-benar mencintai Gul Cemal dengan seluruh hatinya karena Gul Cemal bukan seorang manusia. Gul Cemal ditampar pipinya oleh Safer. Sejak saat itu, Safer memutuskan hubungan ibu dan anak. Gul Cemal menjadi jahat disebabkan oleh ibu kandungnya sendiri, dan Safer menjadi musuh terbesar Gul Cemal. Gul Cemal harus kembali ke bursa untuk mencari tahu bagaimana caranya Gul Cemal dapat menghilangkan sifat jahat dalam dirinya. Tapi Safer telah menemukan jawabannya, yaitu dengan menyakiti hati Gul Cemal. Gul Cemal bertemu Deva di tepi danau. Tiba-tiba Deva memanah Gul Cemal, tapi Gul Cemal berhasil menghindari panah tersebut. Gul Cemal marah karena Deva masuk ke wilayah milik Gul Cemal tanpa permisi. Deva minta agar Gul Cemal tidak melempar Deva ke dalam air karena Deva takut air. Gul Cemal menatap Deva dengan tajam, tapi tiba-tiba Deva menampar wajah Gul Cemal. Akhirnya Gul Cemal melempar Deva ke dalam danau dan pergi meninggalkan Deva sambil mengambil panah yang tertancap di pohon dan meninggalkan jas Gul Cemal di tanah. Gul Cemal membaca tulisan dalam kertas yang ada di panah kalau Deva sangat rindu kepada ibunya. Setelah tiba di rumah, Deva mengadu kepada Safer kalau Gul Cemal melemparnya ke dalam danau dan Gul Cemal tidak melakukan apa-apa untuk menolongnya. Deva minta agar Safer tidak memberitahu ayahnya, Ibrahim, karena Ibrahim akan marah. Safer melihat jas yang dipakai Deva yang berlogo G. Safer merasa Gul Cemal telah kembali ke bursa. Kedatangan Gul Cemal disambut oleh adiknya, Gurendam, dengan pelukan erat. Gul Cemal juga memuji rumah yang akan ditempatinya bersama Gurendam. Gurendam bertanya, apakah Gul Cemal sudah pergi ke danau tempat bermain di masa kecil? Gul Cemal berkata, di danau ia bertemu dengan seorang gadis, Deva, dan Gul Cemal telah melemparnya ke dalam danau. Ipek mengomel ketika Deva datang ke rumah
karena telepon Deva mati ketika ditelepon Ipek. Deva berbohong kalau Xavier memanggilnya pagi-pagi. Tunangan Deva, Matt, tidak percaya Deva berbohong tentang Xavier. Deva berkata ia pergi ke danau untuk memberitahu ibunya tentang pernikahan Deva dan Matt. Deva jatuh ke dalam danau. Matt memeluk Deva yang menangis karena Deva takut akan air. Deva berbohong kalau ia terpeleset dan jatuh ke dalam danau. Deva berpesan agar Matt tidak memberitahu ayahnya Ibrahim tentang Deva supaya Ibrahim tidak marah. Matt mengatakan hari ini Matt dan Deva akan mulai menjadi satu keluarga. Gulcemal berkata kepada Veva kalau ia menakuti Xavier. Berita Gulcemal akan muncul di mana-mana. Besok Gulcemal akan mengambil hal yang terakhir milik Xavier. Veva memberitahu kalau Xavier membesarkan putri-putrinya, Deva dan Ipek. Xavier menjadi ibu buat mereka, sehingga ada hubungan batin antara ibu dan anak. Gulcemal menyindir kalau Xavier menjadi setan buat anak kandungnya, tapi buat orang lain sebagai malaikat. Ipek berkata kepada Deva kalau Deva akan menikah 2 hari lagi, tapi muka Deva tidak bahagia. Ipek tidak percaya kebohongan tentang Xavier dan mengatakan kalau Deva tidak mencintai Matt. Tapi Deva ngotot kalau Matt sangat mencintainya dan Matt adalah orang baik. Deva berkata Ibrahim membesarkan Deva seperti putrinya sendiri. Tapi Deva tidak bisa berhenti memikirkan tentang siapa Deva sebenarnya. Gulcemal mengeluh kepada Gurendam kalau Xavier mempunyai kehidupan seperti ratu, punya kekayaan, status sosial tinggi, koneksi yang bagus. Xavier berlaku sebagai pelindung anak-anak panti asuhan. Biarkan orang-orang tahu siapa sebenarnya Xavier. Gurendam berkata, seharusnya ia dan Gulcemal tidak usah kembali ke bursa. Gurendam minta agar Gulcemal menganggap Xavier sudah mati. Gulcemal berteriak kalau ia sudah menunggu hari ini selama 25 tahun. Gulcemal sudah dengan sabar menunggu untuk kembali ke bursa. Tidak ada cara untuk kembali. Gurendam tidak boleh mengatakan hal itu lagi. Gulcemal akan mengosongkan semua yang ada di sekitar Xavier. Kemudian Gulcemal akan mengambil semua yang dicintai Xavier, rumah, pekerjaan, kekayaan, anaknya, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Suatu hari Xavier akan merangkak kepada Gulcemal. Xavier akan datang ke pintu rumah Gulcemal dan memohon kepada Gulcemal. Xavier akan mengatakan kalau Xavier tidak mempunyai tempat lagi untuk pergi, kecuali kepada Gulcemal. Dan pada hari itu, Gulcemal akan membukakan pintu rumah ini untuk Xavier. Jika Xavier memerlukan, Gulcemal akan melakukan apapun untuk Xavier dan menggendong Xavier dengan tangannya sendiri. Gurendam mengatakan, Gulcemal bodoh karena akan menggendong Xavier, wanita yang menyebabkan semua yang terjadi pada Gulcemal. Sambil mengeluarkan air mata sedih, Gulcemal ingin Xavier mengatakan beruntung Xavier telah melahirkan Gulcemal. Balas dendam seperti ini lebih buruk dari kematian Xavier. Tiba-tiba Canan membawa makanan yang dikirim oleh Xavier untuk Gulcemal. Gurendam menyuruh Canan untuk membawa pergi makanan itu karena takut Xavier telah memberinya racun. Tapi Gulcemal berteriak agar makanan itu diletakkan di meja dan menyuruh Gurendam dan Canan pergi. Gulcemal memakan makanan itu sambil menangis, teringat kejadian terakhir ketika Xavier pergi meninggalkannya. Dalam makanan itu, Gulcemal menemukan selembar kertas bertuliskan "Selamat datang di neraka". Gulcemal kaget melihat Deva, gadis yang bertemu di danau, ada di tempat kerja Ibrahim, dan ternyata Deva adalah anak Ibrahim. Deva juga kaget melihat Gulcemal datang ke tempat kerjanya dan mengambil gunting secara diam-diam. Deva mengancam akan menusukkan gunting ke bahu Gulcemal bila Gulcemal terus mendekatinya. Gulcemal menyuruh Deva melakukannya
dan mengejek Deva kalau Deva takut kepada Gul Cemal. Gul Cemal tahu kalau Deva benar-benar tidak mau Gul Cemal pergi. Gul Cemal berkata, mulai sekarang Deva bekerja untuknya. Deva bingung siapa Gul Cemal. Deva tidak pernah mendengar nama Gul Cemal. Deva tidak mengenal Gul Cemal. Gul Cemal mengatakan Deva akan segera tahu. Seluruh kota akan tahu siapa Gul Cemal. Deva ngotot kalau Gul Cemal tidak dapat membeli Deva. Deva mempunyai impian, keinginan, dan prinsip sendiri. Gul Cemal mendekati Deva dan berkata tentang keinginan Gul Cemal agar Deva bekerja untuknya. Jika Deva melakukannya dengan baik, Gul Cemal akan membayarnya 2 kali lipat. Tapi jika Deva berbuat jahat kepadanya, Gul Cemal akan menghancurkan Deva. Dalam 3 hari, Deva akan datang ke rumah Gul Cemal dan Deva akan berlutut di hadapannya dan memohon untuk tinggal bersama Gul Cemal. Safer kaget dan mengomel kepada M. Lula kalau ia mengirim barang-barangnya ke perusahaan Gul Cemal selama 10 tahun. Mengapa Safer tidak perhatian selama ini? M. Lula berkata, selama 10 tahun nama Gul Cemal tidak disebutkan dimanapun. Ternyata setengah dari seluruh kota milik Gul Cemal. Safer merasa bersalah. Ia telah menganggap remeh Gul Cemal musuhnya. Safer telah membunuh Gul Cemal sekali. Jika Gul Cemal ingin bertengkar, Safer akan bertengkar juga. Sewaktu mengantar Deva ke rumah Safer, Matt berkata ia tidak mengerti bagaimana Deva bisa tergelincir masuk ke dalam danau. Deva tidak mengatakan kejadian yang sebenarnya kepada Matt, tapi menyuruh Matt untuk pergi bercukur. Ibrahim sedang menunggu Matt. Deva menyambut Safer yang baru datang ke rumahnya dan mengucapkan terima kasih kepada Safer karena sudah menyediakan rumah Safer untuk proses pernikahan Deva. Safer berkata ia menganggap dirinya sebagai ibu buat Deva. Deva adalah putri dari laki-laki yang sangat dicintai oleh Safer, Mustafa. Gurendam meminta agar Feva mengikuti Matt. Deva berkata kepada Ipek dan Arman kalau Gul Cemal datang ke studio tempatnya bekerja. Gul Cemal ingin Deva bekerja untuknya. Deva juga sudah bertemu Gul Cemal di danau kemarin. Deva memanah Gul Cemal dan Gul Cemal memperlihatkan pistolnya. Cerita Deva terputus karena kedatangan Safer. Gurendam menelepon Feva agar mengirimkan alamat Matt bila Matt pulang ke rumahnya. Gul Cemal tidak boleh tahu masalah ini. Ibrahim kaget mendengar pengakuan Deva kalau Gul Cemal datang ke studionya pagi tadi. Ibrahim minta agar Deva menjauh dari Gul Cemal karena Gul Cemal adalah orang yang kejam. Deva mengaku ia hanya bekerja dengan Safer dan Gul Cemal tidak mau menerima jawaban Deva dan mengatakan kalau dalam 3 hari Deva akan datang sendiri kepada Gul Cemal. Ibrahim berkata Gul Cemal mempunyai niat buruk, sesuatu harus segera dilakukan. Deva dan Ipek diminta untuk tidak melakukan apapun. Ibrahim yang akan mengurusnya karena malam ini Deva akan menjadi pengantin. Acara henna pun dimulai. Deva menari senang dan bahagia, disaksikan oleh Matt, calon suaminya yang tersenyum senang. Tiba-tiba Matt mendapat SMS dari Gurendam yang menyuruh Matt untuk pergi keluar. Jika Matt tidak keluar, Gurendam yang akan masuk ke ruangan. Feva kaget melihat Gurendam datang ke rumah Safer untuk menemui Matt. Karena Feva minta agar Gurendam tidak usah datang. Gurendam harus bicara dengan Matt hari ini. Feva berkata, Gurendam baru beberapa bulan di bursa. Kapan Gurendam mengenal Matt? Apakah Gurendam tidak memikirkan Gul Cemal sama sekali? Bagaimana kalau Gul Cemal tahu hal ini? Matt menarik tangan Gurendam dan membawanya menjauh dari rumah Safer. Feva menelepon Gul Cemal untuk datang ke rumah Safer karena Gurendam ada di sini. Matt marah kepada Gurendam karena ia sudah memberitahu Gurendam untuk tidak meneleponnya dan Matt mengira Gurendam tinggal di Istanbul. Gurendam berkata ia tinggal di Bursa.
Gurindam telah membohongi Matt. Gurindam sudah menelepon Matt beberapa kali. Jika saja Matt menjawab, Gurindam dapat memberitahu Matt sesuatu. Gurindam berkata ia hamil. Veva kaget mendengar pengakuan Gurindam kepada Matt. Matt kaget dan meminta Gurindam menggugurkan kandungannya. Matt tidak ingin anak dari Gurindam. Matt memberi uang kepada Gurindam untuk aborsi. Matt berkata malam ini adalah malam henna untuk calon istrinya. Deva bertanya kepada Ipek, di mana Matt? Ipek berkata, teman Matt mendapat kecelakaan. Matt pergi menengok temannya di rumah sakit. Deva akan pergi ke taman untuk menggantungkan permohonannya di sebuah pohon. Deva kaget melihat Gul Cemal datang, dan Deva mengira Gul Cemal datang mencari Deva. Cepat-cepat Deva bersembunyi di balik pohon. Gul Cemal berdiri di depan rumah Safer dan tiba-tiba mendengar suara Deva. Gul Cemal menuduh Deva mengikutinya dan mengomel. Mengapa Deva menuduh Gul Cemal mencari Deva? Apakah Deva mengira Deva orang yang penting buat Gul Cemal? Gul Cemal mendekati Deva dan berbisik kalau ia dan Deva tidak mempunyai mimpi yang sama pada saat bersamaan. Pada saat Deva datang kepada Gul Cemal, nanti Deva baru sadar dan berlutut kepada Gul Cemal. Deva marah dan mau menampar wajah Gul Cemal, tapi dengan cepat Gul Cemal memegang lengan Deva. Gul Cemal menatap wajah Deva dan mengancam akan mematahkan lengan Deva bila Deva memukul Gul Cemal lagi. Deva pergi meninggalkan Gul Cemal dan tiba-tiba Veva menelepon Gul Cemal memberitahu kalau Veva ada di jalan di depan rumah Safer. Gurindam berlari meninggalkan Matt dan kaget melihat Gul Cemal ada di hadapannya. Gurindam berjalan mundur dan tanpa disadari sebuah mobil menabraknya. Matt kaget melihat Gurindam tertabrak mobil dan mendengar suara Gul Cemal berteriak memanggil Gurindam. Matt langsung lari dan bersembunyi. Gul Cemal langsung membawa Gurindam ke rumah sakit. Veva memeluk Gul Cemal yang menangis sedih, takut kehilangan Gurindam. Deva menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Ipek. Ipek berkata, seharusnya Deva memberitahu Gul Cemal kalau ia akan menikah. Deva ngotot kalau Gul Cemal pasti sudah mengerti karena Deva memakai baju henna. Melalui kamera CCTV, Safer tahu kalau Gul Cemal mendatangi rumahnya dan bertemu Deva. Gul Cemal juga membuka kertas permohonan Deva yang digantung di atas pohon. Safer mengira Gul Cemal menyukai Deva dan Safer sebagai ibu akan membantu Gul Cemal. M. Lullah melaporkan kalau Gurindam mendapat kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit. Di rumah sakit, Gul Cemal merasa bersalah. Jika terjadi sesuatu kepada Gurindam, ia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Gul Cemal menduga Gurindam pergi menemui Safer sehingga terjadi kecelakaan seperti ini. Tiba-tiba dokter datang dan memberitahu kalau Gurindam dan bayinya dalam kondisi baik. Gul Cemal kaget mendengar penjelasan dokter dan langsung marah kepada Veva. Veva berkata, Gurindam datang ke sini tidak menemui Safer, tapi bertemu dengan Matt. Gul Cemal bingung, ia dan Gurindam baru saja pindah ke bursa. Kapan Gurindam bertemu dengan Matt dan bisa hamil? Veva berkata, ia baru tahu malam ini. Veva tidak menyembunyikan apapun dari Gul Cemal. Gurindam memberitahu Matt malam ini kalau Gurindam hamil. Matt memberi uang kepada Gurindam untuk menggugurkan kandungannya. Gul Cemal menyuruh Veva untuk membawa Matt besok pagi. Matt diculik dan dibawa menemui Gul Cemal. Matt kaget melihat setumpuk uang banyak sekali di hadapannya. Gul Cemal marah, Matt telah membuat Gurindam hamil. Gul Cemal menarik kerah baju Matt. Matt telah membuat kesal, menghina Gurindam dan menjadi penyebab kecelakaan Gurindam. Matt ngotot, ia tidak tahu kalau Gurindam adalah adik Gul Cemal. Matt tidak mengenal Gurindam, ia hanya bertemu satu malam saja bersama Gurindam, dan Matt tidak pernah memberi harapan kepada Gurindam.
Gul Cemal memberi 3 pilihan kepada Matt. Yang pertama, Matt akan meminang Gurindam sekarang. Matt keberatan karena ia sudah bertunangan dan akan segera menikah. Pilihan kedua, uang ini semua akan menjadi milik Matt. Matt langsung setuju untuk pilihan yang kedua, tapi Matt dibawa ke tepi jurang dan Matt berteriak ketakutan. Pilihan ketiga, Gul Cemal akan membunuh Matt dan Matt tidak akan mempunyai kuburan. Deva berkata kepada Ibrahim kalau telepon Matt mati sepanjang hari. Matt ada di samping temannya yang sakit di rumah sakit. Ibrahim merasa aneh, mengapa telepon Matt dimatikan? Ibrahim akan menelepon temannya yang bekerja di rumah sakit, menanyakan teman Matt, apakah Matt berbohong atau tidak. Gul Cemal berkata kepada Gurindam kalau ia sudah tahu semuanya tentang Matt dan bayi yang dikandung Gurindam. Gul Cemal sudah mengurus semuanya. Gurindam kaget melihat Matt datang menjenguknya di rumah sakit. Matt berbohong, berpura-pura ia pergi dan berpikir sampai pagi. Matt minta maaf kepada Gurindam dan Matt ingin bertanggung jawab untuk apa yang telah ia lakukan dan mengajak Gurindam untuk membesarkan bayi yang ada dalam kandungan bersama-sama. Matt meminang Gurindam agar mau menikah dengannya. Dengan senyum bahagia, Gurindam menerima pinangan Matt sebagai suaminya. Matt memeluk Gurindam dengan terpaksa setelah melihat ke arah Gul Cemal yang memperhatikannya. Gul Cemal berkata kepada Firuse kalau ia sudah berbicara dengan dokter dan akan membawa Gurindam pulang ke rumah. Orang dari perusahaan EO akan mendekorasi ruangan untuk pesta pernikahan Gurindam dan Matt. Gul Cemal mengatakan kepada Veva kalau untuk pertama kalinya Gurindam tersenyum bahagia karena akan menikah dengan Matt. Gul Cemal memberi waktu 3 hari kepada Deva dan hari ini adalah hari ketiga. Deva harus ada di hadapan Gul Cemal. Veva berkata Deva tidak akan datang karena Deva akan menikah malam ini. Gul Cemal mengatakan perkawinan ini tidak akan terjadi. Ibrahim memberitahu Deva kalau ia sudah melihat semua pasien di rumah sakit. Ibrahim juga sudah pergi ke rumah Matt, tapi pintu rumah Matt terkunci. Ibrahim pergi ke kantor Matt, tapi tidak ada seorang pun tahu. Deva yakin sesuatu telah terjadi kepada Matt. Matt tidak akan meninggalkan Deva seperti ini. Ibrahim akan menunggu Safer datang. Dalam perjalanan ke pesta pernikahan Deva, Safer diberitahu M. Lula kalau orang-orang Gul Cemal datang ke toko Sekin dan hal ini akan menjadi masalah untuk Ibrahim. Safer tidak jadi pergi ke pesta Deva karena perkawinan Deva tidak akan terjadi. Ipek menyuruh Deva untuk membatalkan pernikahannya dan menjelaskan kepada orang-orang yang hadir. Tiba-tiba datang orang yang membawa pesan untuk Deva. Deva membaca kertas bertuliskan, jika Ibrahim tidak ada, siapa yang akan mengikat tali pinggang Deva sewaktu pernikahan? Deva akan pergi dan membawa Ibrahim pulang dengan selamat. Deva menyuruh orang itu untuk membawanya kepada Gul Cemal. Dengan terpaksa, Matt menandatangani surat nikah dengan disaksikan Gul Cemal dan Firuse. Gul Cemal berpesan kepada Gurindam dan Matt agar mematuhi aturan pernikahan. Aturan pertama adalah kesetiaan. Aturan kedua adalah saling menghormati. Jika kedua aturan ditaati, maka cinta akan selalu tumbuh. Gul Cemal memeluk Gurindam dan menyuruh Gurindam dan Matt pergi ke Istanbul. Gul Cemal sudah menyiapkan rumah di Istanbul. Gul Cemal juga memeluk Matt sambil mengancam, jika setetes air mata jatuh dari mata Gurindam, maka mata Matt akan berdarah. Diam-diam Veva merasa sedih karena Gurindam telah menikah dengan Matt. Sebenarnya Veva mencintai Gurindam. Gul Cemal menari dan menancapkan pisau belati di depan Matt. Matt kaget dan ketakutan melihat tindakan Gul Cemal seperti itu. Gul Cemal pergi meninggalkan pesta pernikahan Gurindam dan menyambut kedatangan Ibrahim. Tapi Gul Cemal kaget melihat kondisi Ibrahim yang babak belur. Gul Cemal berkata kalau malam ini
Ibrahim harus membayar hutang kepada Gul Cemal. Ibrahim mengeluh, Gul Cemal tidak memberi waktu kepadanya untuk membayar hutang. Gul Cemal berkata, putri Ibrahim, Deva, yang akan membayar hutang Ibrahim. Ibrahim berteriak agar Gul Cemal tidak melibatkan Deva. Deva tidak tahu apa-apa. Manusia macam apa Gul Cemal ini? Bagaimana dapat Gul Cemal menjadi begitu jahat? Gul Cemal berkata kalau ibunya, Safer, mengajari Gul Cemal menjadi jahat. Safer mengunjungi makam suaminya, Mustafa, dan mengatakan ia telah melindungi putri Mustafa, Deva, selama ini. Safer tidak memisahkan Deva dari Arman, anak Safer dengan Mustafa. Safer akan menunjukkan apa arti cinta kepada Gul Cemal, menyerahkan hidupnya dengan hati membara demi cinta kepada Deva, putri musuh terbesar Gul Cemal. Gul Cemal sangat mencintai Deva. Cinta akan menyembuhkan luka hati Gul Cemal. Hari itu akan datang. Safer akan mengambil Deva dari tangan Gul Cemal. Safer akan menyakiti hati Gul Cemal, sama seperti hati Safer yang dulu disakiti Gul Cemal. Safer akan mengirim Gul Cemal ke kuburnya sebelum Gul Cemal mati. Deva mendatangi rumah Gul Cemal dan menanyakan kepada Feva di mana Ibrahim. Feva menyuruh Deva untuk menunggu di dalam rumah Gul Cemal. Tiba-tiba Deva mendengar suara dan berlari keluar rumah. Deva melihat kembang api di langit dan melihat pesta pernikahan di taman. Deva mendengar suara Ibrahim dan langsung mencari Ibrahim. Deva kaget melihat kondisi Ibrahim seperti orang di dalam penjara. Ibrahim menyuruh Deva pergi dari sini supaya Gul Cemal tidak melihat Deva. Tapi Deva tidak mau pergi kemanapun tanpa Ibrahim. Tiba-tiba Gul Cemal datang dan langsung dimaki Deva. Apa yang Gul Cemal inginkan dari Ibrahim? Apa yang telah Ibrahim lakukan kepada Gul Cemal? Mengapa Gul Cemal memakai Ibrahim hanya untuk membawa Deva ke sini? Gul Cemal berkata kalau Ibrahim mempunyai hutang kepadanya, tapi Ibrahim tidak dapat membayar hutang. Jika Ibrahim tidak dapat membayar dengan barang, maka Ibrahim akan membayar dengan hidup Deva. Gul Cemal menawarkan Deva tinggal di sini sebagai pengganti Ibrahim jika Deva berlutut dan memohon kepada Gul Cemal. Deva termenung, bingung, dan sedih mendengar permintaan Gul Cemal. Nah guys, apa sih yang sebenarnya terjadi? Saksikan terus ya serial Turki yang baru ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.